Gempa berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ribuan bangunan rusak dan sejumlah warga terluka. Pemerintah Kabupaten Bandung pun menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 2 minggu ke depan untuk memaksimalkan penanganan pasca gempa. Gempa berkekuatan 5 magnitudo melanda Kabupaten Bandung pada hari ini sekitar pukul 9.41 pagi. Dan nampaknya sejumlah bangunan di berbagai titik yang ada di Kabupaten Bandung ini rusak, baik dari rusak ringan hingga rusak berat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak gempa di Kabupaten Bandung, saat ini saya sudah berada bersama dengan Bupati Bandung, Kang Dadang Supriyatna. Selamat malam, Bapak. Ini mau nanya sedikit terkait update kerusakan atau dampak gempa pada pagi hari tadi, ini sudah seperti apa Pak saat ini? Oke, perlu saya sampaikan bahwa kondisi pasca gempa dari tadi pagi jam 9.41 menit terjadi gempa susulan hampir 26 kali ya gempa, yang tentunya sehingga BMKG ini menyampaikan dan memberikan saran untuk warga ini jangan dulu masuk ke dalam rumah. Nah, sehingga per desa ini kita buatkan posko darurat yang tentunya dibagi di dusun. Jadi satu desa rata-rata 4 dusun, sehingga 4 tempat penginapan sementara, sehingga sampai besok pagi. Nah, kalau besok pagi ternyata hasil daripada kajian analisis semuanya sudah dinyatakan aman, maka warga diperbolehkan untuk masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Nah, kondisi hari ini setelah kita hitung jumlah yang kena gempa ini kurang lebih sekitar 5.000 rumah, ya, baik itu yang kondisi berat, sedang, dan juga ringan, dan beberapa tempat sarana kesehatan dan pendidikan. Secara intinya kita akan sampaikan secara detail, dan tentu ini kondisi hari ini dalam tadi sudah adakan rapat dengan Pak Gubernur dan semua Prokopim, dan sudah dinyatakan tanggap darurat yang ini berlangsung sekitar 2 mingguan. Nah, tentu pada malam hari ini juga dapur umum kita akan buatkan minimal di satu titik atau disebar di masing-masing desa, sehingga untuk kebutuhan makanan kepada para warga masyarakat yang lagi evakuasi ini bisa didistribusikan. Ini kan salah satu yang paling banyak terdampak itu adalah bangunan yang rusak ya Pak. Apakah nanti kemudian ke depannya akan ada bantuan atau seperti apa Pak ke depannya? Langkah pertama kita selamatkan dulu nyawanya, ya, masyarakat aman dulu. Langkah selanjutnya kita besok asesmen berapa rumah yang kena dampak ini, yang tergolong berat, sedang, dan juga yang ringan. Tentunya kami akan sampaikan kepada Pak Gubernur, dan termasuk mungkin BNPB ya, besok itu akan datang ke sini, kita juga akan sampaikan, akan laporkan. Pada dasarnya kami dari pemerintah daerah untuk pasca nanti perbaikan segala macam kita dianggarkan di APBD, tetapi juga saya berharap adanya bantuan dari APBN maupun APBD provinsi, sehingga ada subsidi atau kolaborasi tentang penggunaan anggaran untuk bisa menyelesaikan perbaikan rumah untuk warga yang kena. Kalau untuk korban sendiri Pak, korban luka atau seperti apa? Update-nya Pak, sudah ada update terbaru atau bagaimana Pak? Sudah ada update terbaru per hari ini dan per jam ini, jam 3:52 tadi sore, bahwa luka berat itu di 15 orang, luka sedangnya 4 orang, luka ringannya di 36, sehingga totalnya di 55 orang. Dan tentu kondisi rawat di Rumah Sakit Majalaya ada 1 orang, di Rumah Sakit Al Ihsan 1 orang, di RSKPBS 1 orang, itu daerah Pangalengan. Dan juga ada lokasi pengungsian di Desa Cihawuk 200 jiwa, Desa Terumajaya 60 jiwa, sementara di Desa Ciberem ini ditempatkan di beberapa dusun, yaitu 4 dusun. Itu update terbarunya Bapak. Ini terkait status tanggap darurat sendiri berapa hari ya Pak ya biasanya? Tanggap darurat tadi disepakati di depan Pak Gubernur selama 2 minggu. Tercatat mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Ya, sehingga nanti kita kaji lagi, dan sambil kita asesmen, kita juga akan melakukan koordinasi dengan Pak Gubernur dan juga BNPB yang tentunya kami juga mohon bantuan. Dan saat ini memang kami kekurangan tenda, karena memang disarankan tadi oleh
PGJ-nya bahwa di tiap dusun ini harus ada tenda. Maka tadi kita beli langsung atau minta bantuan Pak Dandim, Pak Kapolres juga, dan juga dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Sehingga untuk pengungsian evakuasi sementara ini bisa dilakukan secara tertib ya, terutama untuk anak-anak kecil yang baru lahir baru 3 hari. Ya, anak bayi yang tentunya ibunya melahirkan itu dalam yang pasca sesar. Kalau toh misalkan diharapkan Bu Kadis Kesehatan, saya minta untuk dibawa aja ke rumah yang lebih aman dibandingkan di tenda. Ini khawatir tentang kesehatannya ya. Pak, terakhir himbauan untuk warga Pak terkait ini masih maraknya gempa susulan seperti apa Pak? Himbauan kepada warga selama ada saran daripada BMKG ini tidak masuk dulu ke dalam rumah, mohon diikuti. Karena BMKG juga tidak akan sembarangan mengambil suatu keputusan dan saran. Nah, baru setelah besok pagi dilakukan asesmen apakah sudah aman atau seperti apa. Nah, tolong diikuti dulu himbauan ini. Dan kami dan saya Bupati Bandung dengan Pak Dandim, Pak Kapolres dan semua OPD insya Allah menginap di Kertasari ya. Kita juga akan hadir, nggak usah khawatir. Masyarakat Kertasari, Pangalengan juga Pacet. Insya Allah kami akan sama-sama memantau secara langsung kondisi dari jam ke jam ya, yang tentunya kita akan terus awasi dan juga kita akan terus komunikasi dan koordinasi baik distribusi logistik dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mari Bapak, selamat malam. Ya, memang dampak dari gempa berkekuatan 5 magnitudo di Kabupaten Bandung ini menyebabkan hampir 5.000 bangunan rusak di kawasan Kabupaten Bandung dan juga membuat sejumlah warga ini masih enggan atau masih takut begitu untuk kembali ke rumah mereka sehingga terpaksa masih harus tinggal di pengungsian yang letaknya ada di dekat rumah masing-masing. Laisa Nisa, Kavijati, Kabupaten Bandung. Sampai ini yang satu